Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Para sedulur, jadi di hari raya Idul Fitri 2025 kemarin teman-teman, saya lebaran ke kampung halaman saya di Cianjur, Jawa Barat ya. Memang sebetulnya saya itu orang Jawa, lahirnya di Jogja, tapi memang pernah sempat tinggal lama di Cianjur, Jawa Barat. Jadi saya udah anggap tuh kalau Cianjur, Jawa Barat itu sebagai salah kampung halaman saya yang kedua ya setelah Yogyakarta. Nah, sebelum ke Cianjur kemarin saya ini balik ke rumah family di Cibubur ya teman-teman, di Cibubur ini. Nah teman-teman, yang saya rasakan kemarin itu ketika nyampe Jakarta, kemudian saya dengar-dengar berita di media sosial, ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di negeri kita ya teman-teman, dimana banyak demo-demo mahasiswa di berbagai kota gitu kan, yang menuntut masalah kebijakan pemerintah ya tentang undang-undang yang kaitannya dengan undang-undang TNI ya teman-teman kemarin, yang saya nggak begitu ngerti lah gitu kan. Yang jelas tuh sempat kalau di media sosial sempat saya sering lihat berseliweran berita-berita seperti itu. Terus juga nggak lama kita kemudian mendengar indeks harga saham gabungan tuh di Indonesia turun drastis ya teman-teman, sementara yang di negara-negara lain di Asia itu biasa normal-normal aja gitu kan. Dan belum lama ini nilai tukar rupiah, dolar terhadap rupiah gitu kan, rupiahnya melemah ya, sampai terakhir saya dengar tuh rupiah itu seribunya apa, satu dolarnya itu jadi 17.000 rupiah ya. 17 ini luar biasa karena ini sangat kedepannya sangat akan mempengaruhi perekonomian Indonesia ya, kalau semakin hari semakin meninggi gitu kan, nilai dolarnya menguat, artinya memang kemudian kedepannya semakin suram ekonomi pasti. Karena pertama ngapa gitu kan, salah satu harga minyak dunia ini kan, harga minyak itu kan ditentukan oleh nilai dolar ya. Artinya kalau kita negara kayak kita memang produksi minyak, tapi kita juga butuh minyak ya untuk konsumsi dalam negeri, dan pembelian minyak itu memang patokannya harganya dolar. Artinya kalau rupiahnya melemah ya, harga minyaknya jadi tambah mahal ya teman-teman. Begitu juga untuk perusahaan-perusahaan yang produk ya, bikin produk kayak mie segala macam yang memang bahan bakunya, bahan dasarnya dari tepung terigu atau tepung gandum, yang tentunya itu kan memang kemudian gandum sendiri nggak ada ya di Indonesia, nggak ditanam di Indonesia, tentunya kita impor. Lagi-lagi kalau rupiahnya melemah terhadap dolar, akhirnya kan harganya jadi mahal ya teman-teman. Dan kalau kita lihat juga kesininya semakin banyak PHK ya, itu PHK itu nggak ada berhentinya. Saya itu kemarin sebelum berangkat ke Jakarta di Jogja, saya sering kalau di pasar tradisional saya mampir ke pasar yang kaitannya sama hobi ya, yang burung kicau, merpati, ayam itu kan. Kemarin itu juga pada udah tinggal sedikit ya gitu, karena memang yang kaitan sama hobi itu udah rusak pasarnya gitu kan, kayak burung merpati. Nah, kemudian ya yang burung kicau itu bubar ya, paling kalau dulu sampai puluhan, paling 1-2 sekarang nggak pasar tuh jualan. Terus kemarin kerasa banget di bulan Ramadan kemarin di Jogja itu, saya kalau jalan makan ke warung angkringan untuk buka itu, pulang tuh di pinggir jalan yang jualan bubur, jualan jenang, es segala macam masih banyak yang pada utuh ya. Jam 7 jam 8 setahun yang lalu kalau saya pulang habis buka di warung angkringan udah pada habis ya, bahkan sebelum buka udah pada habis. Begitupun juga kalau kemarin saya nyampe Cianjur teman-teman, itu saya masuk ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung untuk silaturahmi, untuk halal bihalal ke rumah teman-teman, jalanan tuh sepi banget gitu kan. Bahkan beberapa teman saya yang jualan makanan kayak jualan bakso dan mie ayam tuh cerita kemarin lebaran pertama dan lebaran kedua itu saya dengar sepi mereka ya, nggak begitu laku gitu kan. Nah ini memang kedepannya kita harus mawas diri teman-teman ya, kita harus kemudian berhemat. Terus kemudian kalau
di rumah kayak saya sendiri juga mulai nanam sayuran, buah-buahan yang bagi yang punya lahan, jadi kebutuhan itu udah paling nggak banyak beli lah gitu kan, karena kedepannya sepertinya bisa semakin memburuk ya teman-teman. Ini memang belum lagi perubahan cuaca global ya teman-teman, yang kemungkinan juga kayak kemarin beberapa tempat saya punya sawah itu juga panen padinya buruk ya teman-teman. Nah, ini memang kita harus mawas diri dan nggak lupa untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan, bantuan serta perlindungannya dari Allah Subhanahu wa taala di masa-masa yang sulit ini teman-teman. Dan nampaknya kedepannya ini seperti cuaca juga kan nggak mungkin berbalik lagi ya. Sekarang memang panas banget gitu kan. Itu belum lagi situasi ekonomi yang nggak kondusif gitu kan, bahkan secara global kan, dimana saat ini juga Amerika ini menerapkan tarif impor, barang-barang impor yang masuk ke Amerika itu tinggi ya, dinaikkan. Dan Amerika juga dan sepertinya juga mulai menekan Iran ya, kalau sampai terjadi konflik ini mereka kan nggak mau memastikan bahwasannya Iran ini betul-betul nggak membuat senjata nuklir gitu kan. Tapi memang Irannya juga kan nggak begitu saja nurut kan kalau sampai terjadi konflik, sementara di Eropa Timur konflik antara Rusia dan Ukraina juga belum selesai gitu kan. Pastinya kemudian di Timur Tengah juga antara kaum Israel dan Palestina juga masih berkonflik gitu kan. Artinya memang kedepannya juga gambarannya ini agak suram ya ekspektasinya. Yang jelas memang yang bisa kita lakukan saat ini adalah penghematan, kemudian berusaha mandiri. Kayak saya sendiri yang punya lahan, saya mulai tanamin kayak sayuran, buah-buahan, jadi nggak begitu banyak butuh untuk belanja ya teman-teman. Nah itu aja teman-teman cerita saya sepanjang bulan puasa sampai hari lebaran 1-2 kemarin dari Jogja, Jakarta sampai Cianjur, Jawa Barat. Nah itu aja. Kalau teman-teman punya cerita yang lain, monggo silahkan tulis di komentar.